Di tengah ketidakpastian arah pasar kripto sekarang ini, investor Bitcoin dan Ethereum, bahkan Grayscale itu memindahkan dana mereka ke Cardano ADA sehingga menimbulkan arus dana institusi dan institusi inflow itu masuk ke Cardano. Ditambah lagi, rapper Amerika Soulja Boy masuk ke Cardano NFTs. Apakah ini pertanda bahwa Cardano akan menunjukkan taringnya di bulan ini? Welcome back everybody to Black Cuan. Update kali ini kita akan bahas tentang keadaan pasar kripto, terutama Bitcoin. Lalu ada BNB yang sudah mulai diinvestigasi oleh SEC, dan tentu saja ya Cardano yang sekarang ini sedang ada informasi bagus mengenai koin tersebut. Jika kalian invest di kripto dan yakin bahwa masa depan kripto itu masih sangat cerah dan menjanjikan, jangan ragu. Smash the like button and subscribe to this channel, my friend. Baik, sebelum ke Cardano, kita cek dulu Bitcoin ya. Bitcoin funds rake in new money as altcoin funds suffer. Dana itu lebih banyak ke Bitcoin sekarang ini dan membuat altcoin itu menderita. Meskipun harga BTC sedang jatuh ya dari harganya di Senin pagi kemarin, tetapi menurut laporan terbaru dari CoinShares itu ya menunjukkan bahwa dana investasi yang berfokus pada Bitcoin itu menghasilkan arus masuk 125,9 juta dolar itu dalam seminggu hingga 3 Juni kemarin. Sehingga total sejak awal tahun itu menjadi 506 juta dolar dalam arus masuk bersih. Secara keseluruhan ya, dana kripto itu menjaring sekitar 100 juta dalam arus yang masuk. Dan ini berarti bahwa uang baru yang masuk itu atau fresh money itu dialokasikan untuk dana Bitcoin itu mengkompensasi kerugian di altcoin, teman-teman. Tetapi, teman-teman, beberapa investor besar juga telah mengurangi exposure mereka terhadap aset investasi, termasuk cryptocurrency. Karena memang sekarang ini pasar keuangan sedang menyesuaikan diri dengan inflasi dan terus-menerus tinggi ya inflasi ini. Bahkan ada juga ancaman kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia. Serta ditambah lagi dengan kekhawatiran mengenai resesi yang meningkat ini dari hari ke hari. Traders berpikir Bitcoin sudah di bottom, tetapi metric on change ini menunjukkan satu lagi peristiwa kapitulasi. Tidak ada maksud untuk sebar ketakutan, tapi jika ini terjadi ya, seperti yang terjadi pada grafik ini ya, NUPL atau Not Unrealized Profit Loss itu sebuah metrik yang merupakan ukuran dari keseluruhan keuntungan dan kerugian jaringan yang belum direalisasikan sebagai proporsi dari kapitalisasi pasar ya. Dan ini menunjukkan bahwa kurang dari 25% itu kapitalisasi pasar itu masih ditahan dalam posisi untung ya, masih dalam laba. Dan ini menyerupai struktur pasar yang setara dengan fase prakapitulasi pasar di bearish yang sebelumnya ini, teman-teman. Nah, berdasarkan peristiwa kapitulasi sebelumnya itu, jika hal yang serupa itu terjadi ya pada level saat ini, maka harga Bitcoin itu bisa turun barangkali ini ke kisaran harga 20.560 dolar itu atau hingga nanti di 25.700 ya. Itu dalam skenario kapitulasi skala penuh, teman-teman. Dan ditambah lagi sekarang ini ya, miners juga itu sedang ambil uang dengan menjual porsi Bitcoin mereka yang telah ditambang. Boleh jadi ini mereka ini ya, para miners ini juga menjual kepada paus ini, teman-teman. Karena jika melihat data on chain di sini ya, ini adalah bukti ya jika Anda menjual Bitcoin selama 4 minggu terakhir ini, itu paus dengan kepemilikan rata-rata di atas 10 BTC itu di wallet mereka itu ya, telah membeli Bitcoin dari Anda. Terima kasih telah menjualnya dengan murah. Jadi, visi saya teman-teman ya, untuk Bitcoin ini masih sangat-sangat bullish untuk Bitcoin ini dan terutama di long terms ya. Apa pendapat kalian mengenai tindakan para paus ini, teman-teman? Silakan kalian komen di bawah ya, barangkali bisa jadi referensi untuk kita semua. Sekarang ini kita beralih ke altcoins. Ada berita yang kurang menyenangkan ini dari Binance Coin atau BNB ini ya, teman-teman. SEC ini mulai menginvestigasi BNB terkait penjualan awal koin tersebut di 2017. ICO BNB berlangsung pada Juli 2017 di beberapa platforms dan selama puncak yang disebut booming ICO ya, initial coin offer waktu itu, dan pertukaran Binance itu dibuka hanya beberapa hari setelahnya. Dan menurut Bloomberg ya, mengutip orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah ini ya, jadi dia tidak mau disebut ya secara informatif di sini. Setidaknya ya satu warga Amerika Serikat tersebut mengaku telah ambil bagian di dalam ICO tersebut. Dan ini bisa menjadi fakta penting untuk kasus SEC jika agensi itu memilih untuk mengejarnya. Dan SEC ini telah mengklaim ya sebagian besar cryptocurrency itu adalah sekuritas dan dia telah mengajukan kasus ya terhadap sejumlah proyek ICO tersebut. Jadi menurut saya SEC ini ingin melindungi investor ya, tetapi kelakuannya ini
itu saya tidak bisa sebut dia pelindung, teman-teman. Maaf saja ya, dia itu tidak hanya lembaga yang bertugas untuk melindungi investor, tetapi kalau saya lihat dari gelagatnya sekarang ini, dia hanya lembaga yang membuat media itu punya berita untuk sebar FUD ini ke para investor, teman-teman. Bagaimana ini pendapat kalian? Nah, dan di tengah ketidakpastian serta ancaman resesi ekonomi sekarang ini ya, Chang Peng Zhao itu harus turun tangan agar berita tersebut tidak berpengaruh pada pasar BNB. Dia katakan ya bahwa selalu ada sisi positif dari segala sesuatu. Dan di tweet itu dia juga katakan ya, ketika ditanya bagaimana Anda membangun tim yang begitu ketat, kemudian kata Chang Peng Zhao, dia bertarung di dalam parit bersama timnya ya. Dan terkadang bahkan serangan eksternal yang sembrono itu membantu. Dan kami telah banyak mendapat bantuan selama beberapa tahun belakangan ini. So, respon seperti ini juga sering ya kita simak di Cardano juga. Karena dengan begitu itu para investor itu tidak kehilangan trust terhadap proyek yang mereka ikut invest di dalamnya ya. Saya tidak tahu kalau Do Kwon karena baru-baru ini dia memprivate akun Twitternya, teman-teman. Dan untuk Cardano sekarang ini ya, Cardano mendapatkan arus masuk institusi saat investor menarik dana dari Ethereum dan Bitcoin ke ADA Cardano. Ini terjadi karena permintaan untuk jaringan ini sedang meningkat dan banyaknya proyek yang akan dirilis di masa yang akan datang. Sehingga hal ini menempatkan ekosistem Cardano itu dalam satu kategori dengan raksasa lainnya seperti Ethereum. Bagian paling menarik dari laporan tersebut itu bukanlah adanya arus masuk yang meningkat saja, tetapi tingkat realokasi dana dari institusional. Ethereum dan Solana itu sekarang ini ya sedang terkuras ya, karena rupanya Cardano ADA itu mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari institusi. Tidak sampai di situ saja ya teman-teman, Grayscale itu telah meningkatkan alokasi mereka ke Cardano di smart contract platform X Ethereum Fund mereka, sehingga sekarang ini berada di level 32,33%, dia mengungguli altcoins lainnya. Masih tentang Cardano juga ya teman-teman, rapper Amerika Soulja Boy menyampaikan ketertarikannya dengan NFT Cardano. Soulja Boy ini bukan pertama kalinya di ekosistem kripto ya, karena di Januari tahun kemarin 2021 ya, dia sudah meminta saran dari fansnya untuk membeli beberapa aset kripto untuk ditabung. Di tweetnya ini dia katakan, "Thanks guys, bought some BNB, DGB, Digibyte ya, TRX, KLV, ZPay, dan FDO." Jadi itulah beberapa altcoin yang dia sudah punya sekarang ini. Dan dia juga menyatakan diri sebagai rapper pertama yang masuk NFT kala itu. Dan meskipun kita juga sama-sama tahu ya, ada nama besar lainnya yang juga sekarang ini telah duluan masuk ke Cardano NFT, ya dia adalah Snoop Dogg ya, bosnya NFT ya di kalangan artis Hollywood. Dan sekarang ini ditambah satu lagi, pendatang baru yang juga punya massa atau fans besar ya di seluruh dunia. Dan tak ayal di tweetnya yang menyatakan bahwa Cardano NFT looking really spicy, kata Soulja Boy. Dan ini langsung direspon oleh Charles Hoskinson sendiri. Jadi teman-teman, yang hold Cardano, bolehlah ya, saya ingin tahu pendapat kalian mengenai perkembangan terbaru Cardano ini ya. Karena saya masih menjagokan Cardano sampai sekarang. Demikian video kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk investasi kita ya. Terima kasih. This is not financial advice. Salam Black Cuan. Peace my friend.